Halo teman-teman investor, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya, Rifan Kurniawan. Dan di video kali ini saya mau membahas mengenai sektor properti. Nah, seperti kita ketahui, sektor properti sendiri saat ini tengah dalam fase pemulihan, meskipun belum pulih seutuhnya. Ada beberapa emiten properti yang kinerjanya meningkat di tahun 2023 ini, ada juga beberapa emiten properti yang masih terpuruk. Nah, kira-kira di tengah suku bunga yang masih di level tinggi, apakah sektor properti akan kembali tertekan atau justru sebaliknya akan terus bangkit? Dan bagaimana pandangan saya mengenai sektor properti di tahun 2024 nanti saya akan bahas di video ini. So, kalau kalian penasaran, stay tune terus di video ini. Oke, nah jadi di tahun 2023 ini sejumlah emiten properti ada yang udah mulai bangkit nih ya. Kita bahas beberapa di antaranya. Misalkan BSDE atau PT Bumi Serpong Damai ya. Kalau di sini kita lihat laba bersih di tahun 2020-2021 itu kan sempat turun ya ke 282 miliar dan 1,3 triliun. Di tahun 2022 dan 2023 laba bersih dari BSDE ini kembali ke level 2,3 sampai 2,4 triliun rupiah. Dan harga saham BSDE yang sempat terpuruk ke level 600-an saat ini sudah mulai terapresiasi ke level 1000-an. Kemudian juga JRPT atau PT Jaya Real Property ya, di mana laba bersih JRPT di tahun 2020-2021 ini sempat tergerus nih ke level 925 miliar dan 769 miliar rupiah. Nah, di tahun 2022 dan 2023 ini, laba bersih dari JRPT kembali meningkat ke 861 miliar rupiah dan estimasi di 947 miliar rupiah. Dan harga saham JRPT yang sempat terkoreksi ke level 400-an di tahun 2020-2021 saat ini juga sudah mulai terapresiasi ke harga sekitar Rp700 per lembar saham. Nah, di tengah beberapa emiten yang sudah mulai bangkit ya, ada juga nih sejumlah emiten properti yang belum berhasil bangkit atau masih terpuruk. Misalkan ASRI atau PT Alam Sutra Realty, di mana sejak pandemi COVID-19 ASRI belum mampu mencatatkan laba di level yang seharusnya. Ya, di sini teman-teman bisa lihat tahun 2017 sampai 2019 rata-rata laba bersih ASRI ini adalah di 1 sampai 1,3 triliun rupiah. Akan tetapi ya di tahun 2020 sempat rugi, 2021 juga hanya untung sedikit. Nah, di tahun 2022 dan 2023 ini juga belum kembali ke level yang seharusnya. Ya, bahkan per kuartal 3 2023 ASRI baru mencatatkan laba bersih 210 miliar atau 280 miliar jika disetahunkan. Dan harga saham ASRI pun masih dalam fase sideways yang cukup panjang ya selama tahun 2022-2023 ini. Demikian pula dengan emiten yang lainnya yaitu PT Modern Land Realty atau MDLN ya, di mana sejak pandemi COVID-19 ya MDLN belum juga mampu mencatatkan laba. Ya, bahkan di tahun 2023 MDLN ini masih mencatatkan rugi bersih yang kalau disetahunkan itu mencapai 63 miliar rupiah. Dan harga saham MDLN pun saat ini masih terpuruk di level 60 rupiah per lembar saham. Ya, bahkan sebelumnya sempat jadi saham gocap ya di pertengahan tahun 2020 sampai akhir 2021. Nah, jadi secara umum sektor properti saat ini memang belum sepenuhnya pulih. Mengingat suku bunga BI saat ini masih dipertahankan di level yang cukup tinggi dan per video ini dibuat suku bunga BI berada di level 6%. Akan tetapi saya pribadi meyakini bahwa pemulihan di sektor properti akan tetap berlanjut di tahun 2024 dengan adanya beberapa katalis positif. Di antaranya adalah yang pertama, adanya potensi penurunan suku bunga The Fed. Yes, outlook suku bunga The Fed proyeksinya ini akan mengalami penurunan di tahun depan. Nah, seberapa besar penurunannya? The Fed sendiri udah ngelampirin nih di dalam rapat FOMC mengenai outlook tahun depan, di mana untuk tahun 2024
suku bunga The Fed, mediannya ini ada di angka 5,1%. Ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2023 yang saat ini kurang lebih di kisaran 5,6%. Nah, di tahun 2025 ini lebih rendah lagi nih, mediannya di angka 3,9% untuk suku bunganya. Nah, berapa range-nya jika ada kenaikan atau penurunan suku bunga sendiri? Nah, suku bunga The Fed diperkirakan akan berada di kisaran 4,4%. Di titik terendahnya sekitar 2,4% dan titik tertingginya jika naik ya di 6,1%. Nah, ini juga terlihat ya pada projection inflasi di Amerika, ya di mana tahun 2022 kita tahu masih tinggi. Nah, tapi di tahun 2023 sudah mulai mengalami penurunan. Baik itu inflasi dan inflasi inti Amerika ini diproyeksikan akan mengalami penurunan dari tahun ke tahunnya. Nah, itu tadi adalah dari sisi outlook suku bunga The Fed. Nah, katalis berikutnya ini juga ada nih dari potensi penurunan suku bunga KPR per kuartal 3 2023. Bisa dilihat per kuartal 3 2023 walaupun ada kenaikan ya suku bunga KPR dari Q1 ke Q2, tapi dari Q2 ke Q3 ini ada penurunan dari 8,34% menjadi 8,26%. Nah, walaupun penurunannya kecil, tapi kalau kita lihat dalam jangka panjang, suku bunga KPR ini justru lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2020-an. Nah, penurunan dari suku bunga KPR ini tentu akan berdampak positif ya, karena kalau kita lihat skema pembiayaan konsumen yang membeli properti residensial, sekitar 75% itu masih memakai skema KPR. Lalu kalau kita lihat penyaluran pertumbuhan KPR dan KPA, ini juga terjadi peningkatan, di mana total kredit KPR dan KPA secara tahunan tumbuh 12,3% year on year. Dan secara Q on Q, penyaluran KPR dan KPA ini juga mengalami kenaikan dari 2,4% menjadi 4,9% di Q3 2023. Nah, lalu ada juga katalis berikutnya, yaitu dari peningkatan marketing sales sejumlah emiten properti. Yes, benar banget nih. Marketing sales sejumlah emiten properti ini mengalami peningkatan. Nah, kalau kita lihat dari data marketing sales 6 emiten properti ini mengalami pertumbuhan di tahun 2023, di mana target di tahun 2023 adalah sebesar 31,4 triliun rupiah, dan dibandingkan dengan pencapaian tahun 2022 yaitu 30,2 triliun rupiah. Nah, walaupun ini masih target ya, tapi kita lihat dari pencapaian 9 bulan marketing sales tahun 2023 ini sudah lebih besar dibandingkan dengan tahun 2022, di mana per 9 bulan 2022 sejumlah marketing sales itu ada di angka 21,8 triliun rupiah, dan untuk 9 bulan tahun 2023 itu naik menjadi 22,2 triliun rupiah. Nah, untuk katalis yang terakhir adalah berkaitan dengan regulasi insentif melalui PPN. Yes, jadi pemerintah juga belum lama ini memberikan insentif kepada orang atau masyarakat yang mau membeli rumah hingga 5 miliar rupiah ini bisa mendapatkan intensif PPN DTP atau pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah. Akan tetapi untuk menikmati insentif ini ada beberapa ketentuan, di mana pemerintah memberikan insentif PPN 100% ditanggung oleh pemerintah hingga pembelian rumah 2 miliar rupiah. Dan nggak cuma itu aja, penerima insentif PPN DTP ini juga diperluas untuk pembelian rumah hingga 5 miliar rupiah. Namun insentif yang diberikan tetap sebatas 2 miliar rupiah. Artinya jika membeli rumah dengan harga 2 miliar rupiah, maka PPN 100% ditanggung oleh pemerintah. Tapi jika membeli rumah dengan harga hingga 5 miliar rupiah, pemerintah tetap akan memberikan insentif PPN dengan batas 2 miliar. Nah, rencananya tahap pertama untuk pemberian insentif pajak ini akan diberikan sebesar 100% pada November 2023 hingga Juni 2024. Tahap kedua diberikan sebesar 50% untuk periode Juli sampai Desember 2024. Hal ini akan menjadi angin segar ya supaya masyarakat bisa membeli perumahan, dan tentu hal ini merupakan kabar baik juga bagi emiten properti. Nah, mungkin teman-teman bertanya, Ko Rifan, kok bisa tahu sih info-info seperti tadi, dapatnya dari mana? Nah, jadi kalau misalkan nih kalian mau melihat seputaran analisa ataupun berita terbaru mengenai emiten ataupun sektor, seperti tadi kita bahas sektor properti di bursa, saya punya rekomendasi aplikasi yang menarik nih buat kalian. Nah, jadi belum lama ini Trimegah Sekuritas baru aja memperkenalkan aplikasi baru yaitu Trima Plus, di mana aplikasi ini menurut saya lengkap dan mempermudah kalian yang ingin berinvestasi karena bisa membeli 3 jenis investasi yaitu saham, reksadana, dan
obligasi. Ini coming soon ya dalam satu aplikasi. Oh ya, kalau di antara kalian belum bisa investasi di saham karena profil risiko yang dimiliki, kalian bisa jadiin aplikasi Trima Plus ini sebagai salah satu alternatif buat berinvestasi di reksadana sebelum berinvestasi di saham. Jadi secara psikologi kamu akan lebih tenang karena bisa shifting dana investasi kamu. By the way, di Trima Plus ini ada dua fitur nih yang bisa kalian lihat, yaitu Trima Plus Ideas dan juga Trima Plus Picks. Nih saya lagi lihat-lihat juga ya. Nah, jadi buat kalian yang seorang trader ya, Trima Plus Picks ini bermanfaat. Karena fitur ini disajikan oleh analis Trimegah untuk melihat rekomendasi saham ya berdasarkan analisa teknikal. Dan untuk Trima Plus Idea sendiri ini lebih ngasih kalian informasi ya berupa update market, berita, dan disajikan dalam bentuk news ya, ataupun ada juga podcast ya buat menemani kalian sambil di jalan ya, atau buat baca-baca yang nggak sempat update seputaran market. Ya, ini saya lagi lihat juga bagus banget. Contohnya nih di Trima Plus Ideas ya, belum lama ini ada update mengenai suku bunga BI yang tetap berada di 6%. Nah, jadi buat kalian yang mau baca-baca soal riset fundamental di Trima Plus, ini kalian juga bisa melihat research yang disediakan oleh para analis dari Trimegah juga nih. Ada dari sektor coal, kemudian juga consumer, semen, bank, properti, ataupun analisa emiten seperti misalkan di sini saya lihat lagi ada Telkom, BRI, BCA, dan lain sebagainya. Dan yang menarik ada juga fitur dalam produk saham yaitu Investment Journey yang merupakan raport investasi kalian. Nah, di sini kalian bisa melihat performa trading selama periode tertentu. Ya, nggak perlu bingung lagi karena kalian bisa melihat selama ini kalian sebenarnya untung atau rugi. Nah, bisa juga nih cek total return yang kamu dapat ya. Cek total transaksi, kemudian summary realized gain and loss. Ya, dengan tahu besaran persentase tersebut ya kalian bisa analisa semakin dalam ya mengenai behavior kalian seperti apa. Nah, selain itu di Trima Plus kamu juga bisa investasi reksadana yang sesuai dengan keinginan ataupun kebutuhan kamu. Ya, Trima Plus sendiri juga punya produk dari MI unggulan ya, seperti contohnya reksadana campuran Bastra LV dari Trimegah. Nah, dengan adanya info up to date seperti ini di aplikasi sekuritas kalian bisa take action duluan nih terhadap kondisi portfolio saat ini. So, this is why you should start investing with Trima Plus. Nah, jadi jika kalian mau investasi menggunakan fitur-fitur lengkap dari Trima Plus, ini langsung aja download di Play Store ataupun App Store kalian. Oke, nah jadi gimana nih kesimpulan dari sektor properti ke depannya? Ya, saya sendiri meyakini bahwa sektor properti akan pulih di kisaran pertengahan ataupun akhir tahun depan, mengingat outlook suku bunga The Fed yang akan mulai turun. Nah, dengan penurunan suku bunga The Fed ya, tentunya diharapkan juga akan diikuti dengan penurunan suku bunga BI 7 Days Reverse Repo Rate, di mana ini membuat sektor properti juga akan diuntungkan. Belum lagi beberapa katalis positif lainnya yang saya sebutkan sebelumnya, ya seperti penurunan suku bunga KPR di Q3, kemudian juga penyaluran kredit yang bertumbuh, kemudian juga marketing sales emiten yang meningkat, dan insentif PPN yang diberikan pemerintah. Jadi sektor properti ini berpotensi untuk bisa naik panggung di masa yang akan datang. Nah, kalau pendapat kalian sendiri gimana nih? Apakah menurut kalian sektor properti ini berpotensi untuk turnaround atau tidak? Coba share pendapat kalian di kolom komentar. Oke, itu dulu pembahasan kali ini. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, share, dan yang paling penting, jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video saya yang lainnya. Akhir kata, salam dari saya, Rifan Kurniawan, Indonesia Value Investor. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.